Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Kita lanjutkan pada kesempatan kali ini pengajian syair-syair salawat Al-Burdah. Bismillahirrahmanirrahim. Abana mauliduhu mana? Abana mauliduhu antibi unsurihi yatiba mubtada'in minhu wa mukhtatami. Kelahirannya telah menunjukkan kebaikan keturunannya. Alangkah bahagia orang yang baik awalnya dan baik akhirnya. Jadi Rasulullah SAW dari sisi kelahirannya sudah menunjukkan kebaikan keturunannya. Beliau Rasulullah SAW adalah putra dari Abdullah. Kakaknya bernama Abdul Muthalib. Ibunya adalah Siti Aminah, putra dari Wahab dari suku Zuhrah. Ketika itu Abdul Muthalib, kakek beliau Nabi Muhammad SAW, itu merupakan tokoh terpandang, ya. Satu-satunya penduduk kota Mekah yang bagian terkecil dari penduduk kota Mekah yang masih mempertahankan ajaran tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah Abdul Muthalib, ayah daripada Abdullah. Jadi Nabi Muhammad lahir dari keturunan yang insya Allah baik, keturunan yang mulia dari silsilah ayah dan ibunya. Alangkah bahagianya orang yang baik awalnya dan baik akhirnya. Jadi seperti digambarkan di sini, kelahiran Rasulullah itu adalah sesuatu yang baik, yaitu bermula dari keturunan yang baik, kemudian berakhir dengan kebaikan pula, berakhir dengan husnul khatimah, atau yang di situ telah tersyiarkannya Islam di tanah suci dan di berbagai daerah ketika itu. Yaumun tafarrasa fihil furusa, yaumun tafarrasa fihil fursu annahumu qad undiru bi khululil bu'si wan niqami. Pada hari kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam, para pemimpin Persia telah mendapatkan firasat bahwa mereka telah diperingatkan akan datangnya bencana dan keruntuhan. Pada waktu kelahiran Rasulullah SAW, Raja Persia yang sekarang ini adalah Iran, ya, negara Iran, itu dengan kelahiran Rasulullah SAW itu sudah terjadi firasat yang tidak baik untuk kerajaan itu, termasuk rajanya. Karena ketika itu di sana kebatilan telah
berkembang dan merajalela. Wabada iwanu Kisra wahwa munsodiun kasyamli ashabi Kisra ghaira multaimi. Dan gedung istana kebesaran Kisra menjadi retak. Begitu juga para pengikut Kisra tidak lagi bersatu. Diceritakan dalam sebuah sirah kerajaan Kisra ketika itu terjadi guncangan yang dahsyat, atau mungkin sekarang gempa ya, ada gempa sehingga beberapa pilar istana Kisra itu ada yang runtuh. Jadi firasat demi firasat atau tanda-tanda keburukan demi keburukan itu terjadi di kerajaan Kisra, termasuk secara fisik, yaitu di gedung istananya. Wa naru khadimatul anfasi min asafi alaihi wan nahru sahi aini min sadami. Api sembahan bangsa Persia jadi padam tanpa asap lagi karena duka cita atas kehancuran Kisra dan tertutupnya sungai yang mengalir dari mata airnya. Bangsa Persia atau Iran saat ini dulu itu adalah Majusi atau penyembah api. Di sana ada namanya api abadi yang jadi sembahan orang Majusi di Persia. Itu tidak pernah padam. Nah, ketika kelahiran Rasulullah SAW, tiba-tiba api itu padam tanpa meninggalkan asap sedikit pun. Ini muncul firasat lagi, firasat buruk lagi, hingga akhirnya raja itu kebingungan dan mengumpulkan para panggawanya untuk bermusyawarah, termasuk tukang-tukang ahli tafsir mimpinya atau tafsir tentang kejadian yang dialami oleh kerajaan itu. Yang intinya diberitakan bahwasanya akan terjadi kehancuran oleh kerajaan itu yang disampaikan oleh pengikutnya sendiri. Wasa'a sawata an ghadat bukhairatuha warudda wariduha bil khayti khina dumi. Buruk sekali nasib para penduduk karena air danau telah kering meresap ke dalam tanah, dan orang-orang yang sedang haus bagai diusir dengan kejam bila datang ke danau. Jadi banyak hal-hal yang buruk yang menimpa kerajaan tersebut, termasuk masyarakatnya ya. Karena apa itu? Karena keagungan kelahiran Rasulullah SAW, dengan kelahirannya saja itu membawa pengaruh terhadap kesesatan yang ada di muka bumi ini. Terasa tergoncang kemungkaran-kemungkaran itu. Terasa itu sebagai hantaman bagi mereka yang berbuat keji. Bahkan diceritakan termasuk kesesatan bangsa Kisra ketika itu, termasuk dihalalkannya menikahi putrinya sendiri ketika sang istri atau istrinya telah meninggal dunia. Nah, itu suatu bentuk yang tidak terpuji atau sesuatu yang dilarang dalam agama Islam. Ka'anna bin narima bil ma'i min balalin husnan wa bil ma'i ma bin nari min darami. Seolah mereka basah karena api, bukan karena air. Seolah mereka haus kering karena air, bukan karena api yang menyala.
wal jinnu tahtifu wal anwaru sati'atun wal haqqu yadharu mim maknau wa min kalami. Para jin berteriak takut karena cahaya Nabi SAW telah bersinar, kebenaran semakin tampak dari makna dan ucapan. Jadi dari kelahirannya saja itu sudah memberikan tanda-tanda pengaruh positif terhadap muka bumi ini, terhadap kehidupan di bumi ini. Amu wasammu fa'ilanul basyairilam tusma wa barikatul indarilam tusyami. Mereka buta dan tuli sehingga berita baik dan menggembirakan tidak didengarnya. Demikian juga cahaya kilat tanda peringatan tidak lagi dilihatnya. Karena mereka sudah terjerumus jauh dalam kesesatan, firasat-firasat yang atau tanda-tanda apa yang terjadi dari sebab kelahiran Rasulullah SAW tidak direspon dengan baik. Yang seharusnya mereka tahu kalau itu adalah kelahiran Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir. Andaikan mereka tahu, seharusnya mereka segera bertaubat atau mungkin segera menghampirinya, Nabi Muhammad SAW, untuk mengikuti ajarannya. Tetapi Allah berkehendak lain, jadi mereka tetap dalam kesesatannya. Min ba'di ma akhbaral aqwama kahinuhum bi anna dinahumul wajjalam yakumi. Setelah mereka menyaksikan batu-batu meteor pengusir setan berjatuhan yang berbarengan dengan robohnya berhala sembahan di bumi. Jadi di situ setan pun juga geger ya, karena dengan kelahiran Rasulullah SAW, meteor-meteor, batu-batu meteor itu sama berjatuhan, menggegerkan setan ya, mengusir setan. Berhala-berhala sesembahan manusia di bumi pada roboh. Hatta ghoda antarikil wahyi munhazimun minasyayatini yakfu isra munhazimi. Sehingga setan-setan lari terbirit-birit karena kuatnya arus wahyu. Mereka saling bertabrakan karena kalah. Jadi sebab kelahirannya saja itu sudah terasa bagi setan, itu ada arus wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Arus kebenaran yaitu berupa kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Ka'annahum haraban abtala abrahatin a'askurun bil khassa min rahataihi rumi. Mereka lari kocar-kacir bagikan tentara Abraha atau pasukan yang dilempari batu-batu dari kedua telapak tangan Nabi SAW. Ketika lahirnya Rasulullah itu, yaitu bertepatan dengan tahun gajah, yaitu di mana Rasulullah lahir pada tahun di mana tempat kelahiran Rasulullah itu diserang oleh pasukan bergajah. Akan tetapi dijelaskan atau diabadikan dalam Al-Quran bahwasanya tentara Abraha itu diusir dan dikocar-kacirkan, dihancurkan dengan pasukan burung ababil yang membawa batu terbakar dari tanah liat yang terbakar, membawa batu-batu yang dihantamkan kepada pasukan mereka. Konon kabarnya Abraha itu sempat selamat
sempat selamat sehingga kembali kepada negerinya ya, di Yaman yang ketika itu dikuasainya ya. Abraha ini penjajah sebenarnya, menguasai negeri Yaman. Di sana yang sebelumnya penyerangannya itu karena kebencian. Kenapa orang-orang kok pada berziarah ke Ka'bah atau ke Mekah, sehingga pusat perekonomian berada di sana. Jadi rasa iri, orang-orang pada berziarah ke Ka'bah. Haji Abraham mendirikan gereja yang indah besar, akan tetapi orang-orang Yaman sendiri tetap berziarah ke Makkah dan tidak mau di gereja tersebut. Akhirnya terjadi perang bergajah seperti itu, yang oleh Allah dihentikan, digagalkan dengan burung ababil. Sempat pulang ke kerajaannya setelah perang itu, kemudian sakit yang tidak wajar, yang mana bagian tubuhnya itu, jari jemarinya itu terlepas hingga dia mati dalam kondisi yang tidak wajar pula, badannya terbelah. Nabdan bihi ba'da tasbihin bi batnihima, nabdal musabbihi min akhsyai multakimi. Batu terluncur dari kedua telapak tangan setelah dibacakan tasbih, sebagaimana terluncurnya seorang yang membaca tasbih Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan. Jadi sungguh luar biasa kelahiran Rasulullah SAW, karena kemuliaannya, karena ini adalah jalan Nabi, jalan utusan Allah yang telah diberitakan sebelumnya. Justru bahkan orang-orang Nasrani, para pemimpinnya itu sudah tahu bahwasanya suatu saat nanti akan datang Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi ada bagian dari mereka itu yang mengimani, meyakini dan menyambut dengan baik, dan ada pula yang tetap ingkar. Walhasil kisah kelahiran Rasulullah SAW ini sungguh ini sesuatu yang memberikan pelajaran kepada kita semuanya, bahwasanya Rasulullah SAW ini dari kelahirannya saja ini sudah sangat luar biasa, berbeda dengan manusia-manusia pada umumnya. Bermula dari keturunan yang baik, yang ketiga itu Makkah atau Arab dalam kondisi yang rusak, dia masih dilahirkan dari seorang ayah yang tetap memegang teguh ajaran tauhid, yaitu Abdullah. Kakaknya pun juga demikian, Abdul Muttalib, masih memegang teguh ajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Keturunan yang baik, kemudian membawa ajaran yang baik, menyampaikan sesuatu yang baik, menjadikan tanah Arab itu bagaikan direformasi secara total tentang akhlak, tentang hukum-hukum yang dijalani, tentang apapun semuanya di kehidupan masyarakat Arab ketika itu, sehingga terciptalah masyarakat yang sesuai dengan apa yang dimisikan oleh Rasulullah SAW, sehingga akhir hayatnya jadi berakhir dengan kondisi yang baik. Ketika itu Islam juga sudah mengalami kemenangan atau sudah pada puncak kemenangannya ya, puncak kemenangannya. Kemudian yang dilanjutkan oleh para sahabat-sahabatnya.
Demikian kajian pada pagi hari ini. Semoga memberikan manfaat kepada kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.